kuliah ini itu masalah konsideran ergonomi dalam desain ya, jadi lebih umum, tapi nanti contoh-contoh yang sudah saya coba untuk mengkaitkan ke bidang interior sedikit ya. Sudah tentunya nanti materi ini tidaklah terlalu ke teknis ya. Itu nanti bisa saudara perdalam di dalam perkuliahan selanjutnya di kelas itu. Kalau ini saya paparkan habis-habisan ya. Ini juga sudah saya press ini, masih aja banyak ya. Dengan waktu 1 jam katanya sama Bu Dirjen, jam 11 karena ada sholat nanti, yaitu tidak boleh lebih dari itu disarankan ya. Temanya tadi tema perkuliahan ini tadi ya, menyangkut korelasi juga kan. Nah di sini saya coba dengan judul seperti ini. Nah gambarnya ini anak kecil yang tidur nyaman gitu, sangat nyaman ya. Saya tertarik dengan foto ini. Saya ambil dari Pinterest ya. Ini menarik sekali ya. Bagaimana seorang anak atau balita yang nyaman. Sudah tentunya disebabkan oleh faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan di sekitarnya, secara psikis dari orang tuanya itu juga disangkutkan ke dalam konsideran desain ya. Konsideran dari desain juga itu. Dan termasuk juga ergonomi tentunya. Nah kita mulai dari pemahaman terhadap mencoba untuk mengkaitkan di mana sebenarnya ada korelasinya. Antara desain dan ergonomi. Nah kita lihat dari perkembangan produk ya. Di masa-masa lampau gitu, zaman kuno, zaman kuno atau zaman manusia masih hidup nomadik gitu. Dia mungkin awalnya dia pakai gigi ya untuk memotong dan sebagainya giginya. Nah, jadi binatang lawan manusia saling gigit gitu mungkin ya dulu ceritanya. Nah setelah berlanjut ada pemikiran sudah mulai berkembang, dia memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya, tulang dan sebagainya ya. Nah kemudian masuk zaman batu, mulai dia menggunakan batu ya sebagai peralatan dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah tentunya untuk memotong atau menusuk. Tetapi di sini kita lihat masih menggunakan batu ya begitu saja gitu. Dia hanya mungkin yang penting dapat digunakan, nah itu fungsi ya. Nah yang penting dapat digunakan gitu. Nah, selanjutnya mulai berkembang dan ada perasaan sakit mungkin di dalam di telapak tangan dan sebagainya, mulai dihaluskan gitu. Ada namanya butuh halus ya, nyolitikum mungkin ini. Nah setelah itu berkembang lagi pemikiran. Mungkin belum ada istilah yang seperti sekarang ya, karena di abad 18 ya, pemecahan itu baru mulai pemikiran-pemikiran atau istilah itu, desain dan sebagainya. Nah kemudian di sini kelihatannya juga masih terasa kurang baik mungkin gitu ya. Digunakan batu sekalipun dia halus di tangan, tetapi tenaga yang dihasilkan, tenaga pantulnya, tenaga hentaknya belum maksimal. Kemudian disita angkai. Demikian selanjutnya mulai mengenal logam, itu lahir karya kapak seperti itu ya. Setelah kapak dengan besi, nah kemudian baru ada pemikiran-pemikiran. Ini di sini kalau kita istilahkan ergonomi sudah mulai digunakan ya, sudah memanfaatkan. Di sini juga sudah. Kemudian ada nilai estetika, kemudian keindahan. Nah demikian. Jadi mulai ada warna-warni, kenyamanan dan seterusnya. Nah muncul kapak-kapak yang seperti ini nih, yang indah. Dan juga ada nilai-nilai simbolis ya, yang muncul dari sebuah kapak saja ya. Itu ada nilai simbolisnya. Ini kapak untuk orang-orang tertentu atau masyarakat tertentu ya. Misalnya prajurit dan sebagainya, atau raja atau apa. Nah ini ada nilai-nilai simbolis muncul. Nah demikian rangkaiannya ya, kalau kita lihat perkembangan
desain dan pemikiran-pemikiran ergonomi mulai muncul pada peralatan yang disebut dengan kapak. Nah, saya ambil contoh ini karena ada kapak itu seperti itu perkembangannya. Dan demikian juga ini interior ya, yang awalnya hidup di goa mungkin, nah, kemudian rumah panggung, kemudian dikasih atap dan sebagainya. Dari dedaunan berkembang sampai yang diawali dengan tumbuhnya kesadaran terhadap lingkungan, pemanfaatan terhadap lingkungan, memakai material yang ada di sekitarnya, sampai sekarang juga hasil dari eksplorasi dari material yang ada sekitarnya yang digunakan di dalam arsitek, interior, dan desain produk dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat desain seperti itu ya, ada sebenarnya irisan antara, kalau kita lihat dari kapak tadi itu ada mulai menggunakan pemikiran-pemikiran ergonomi, desain dan sebagainya ya, terkait dengan kenyamanan. Nah, kemudian kita awali dengan pengertian desain. Ini juga sudah biasa ya, Bapak Saudara. Di awal mungkin masuk desain sudah mengetahui tentang ini ya. Kita secara utuh nih desain, ada estetika, ada fungsi ya. Kemudian secara utuh desain dapat dipahami sebagai proses kreatif sistematis. Nah, itu ya, untuk menciptakan solusi visual, fungsional, dan bermakna, berpusat pada manusia. Disebutkan di sini berpusat pada manusia. Nah, sudah mulai kita membayangkan ya, bagaimana manusia menggunakan produk tersebut, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan ruang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini interaksinya, jadi manusia, desain, kemudian ada manusia. Di dalam interaksinya ini kita memikirkan tentang kebutuhan ya nanti. Pemikiran kebutuhan, kemudian konteks penggunaannya, kemudian dampak yang akan ditimbulkan ya. Nah, dalam penggunaan di sini secara fisik ya ada human factor dan ada ini. Mungkin saya percepat aja ya waktunya karena sangat mepet sekali nih. Nah, dengan pertimbangan ergonomi ini juga kita bisa lihat dari beberapa pendapat pakar tentang desain. Di sini ada Victor Vapanek, kemudian mungkin sudah pernah dibaca atau diketahui ya, tokoh-tokoh desain ini juga menyebutkan di antara semua ini, para pakar ini menyebutkan faktor manusia di sini, ergonomi, faktor manusia yang bekerja di dalam desain itu sendiri, secara sosial, politik dan sebagainya. Ini juga bersumber dari pengguna manusia juga ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk Bisbunia ya, pertimbangan desain, di sini kita lihat banyak faktor yang menyelimuti ya dalam proses desain itu sendiri. Ada faktor aspek agama atau kepercayaan sosial, peraturan politik hukum, kemudian ada lingkungan, ergonomi, teknologi dan ekonomi. Ya, nah di sini dan terakhir ini pemikiran estetika. Saya letakkan di depan karena dia akan juga mengkristalkan dari ini semua ya, dari faktor-faktor ini. Indah di agama, indah ini, jadilah dia indah secara ditambah dengan indah secara visual. Dan ini juga merupakan selling point ya di dalam desain interior estetika. Nah, di masing-masing aspek ini ada risiko. Ya, kita ketahui di masing-masing ini ada risiko. Nah, selanjutnya sebagai seorang desainer di dalam merancang sebuah produk dengan berbagai pertimbangan ini, seperti juga disebutkan dari para pakar tadi di atas, ini perlu dieliminir ya, risiko-risiko yang ditimbulkan.
sehingga nanti menghasilkan desain yang paripurna. Itu fungsi dan paripurna. Dengan fungsinya yang bisa digunakan dan menjadi desain yang paripurna nanti. Nah, ini karena di dalam kita merancang itu sejak dini kita sudah membersihkan risiko-risiko ya. Diupayakan agar sampai mungkin tidak ada risiko yang ditimbulkan. Seperti misalnya di agama, ini adalah hal yang sangat sensitif ya, yang perlu juga dipikirkan dan ada risiko di sana. Disadari bahwa di sana ada risiko. Kenapa desain dengan agama atau kepercayaan bisa menimbulkan risiko gitu misalnya. Nah, manakala kita mendapatkan sebuah proyek atau apa ya, atau kita dalam membuat rancangan produk, rancangan desain, membuat desain, kita memanfaatkan elemen-elemen tradisi, ini sangat berpotensi ya, akan menimbulkan risiko terhadap desain yang kita buat sekarang maupun desain yang masa lalunya. Nah, itu bisa dibedah dari berbagai aspek ya, dari berbagai teori. Misalnya teorinya selain ergonomi ya, itu bisa kita lihat ada risiko-risiko yang muncul karena ada intertekstualitas. Kalau kita lihat dari Julia Kristeva, umpamanya seperti itu kan itu. Jadi banyak teori yang harus kita masukkan ke dalam pemikiran desain ini. Selanjutnya ada nih sosial budaya, itu juga sudah ya, pastinya ya, pasti ada sesuatu yang akan menimbulkan risiko. Dan peraturan yang menyangkut aturan-aturan yang dalam konteks kita menciptakan itu banyak juga terjadi ya, yang perlu kita pikirkan. Dan selanjutnya ya, nah salah satunya kita lihat di sini ada ergonomi ya. Ini yang kita bicarakan hari ini adalah ini sebagai konsideran dalam desain, sebagai pertimbangan dalam desain ini salah satunya adalah ergonomi. Ini silakan nanti di dalam setiap kita merancang harus dipikirkan ini ya. Ini kemarin ada ujian disertasi di kampus, faktor ini dilupakan desain produk ya. Ini mungkin semua sudah, ini yang dilupakan. Dia tidak menghitung HPP-nya, biaya produksinya tidak dihitung. Ini kebetulan yang ujian desain produk itu saya tanyakan itu di ujian, harus itu dihitung. Nah, dalam interior sudah pastinya ya, dalam membuat rancangan itu harus dihitung, istilahnya RAB ya, RAB kalau tidak salah. Nah, itu harus menjadi suatu kewajiban dalam pertimbangan ergonomi untuk menghilangkan risiko, ya risiko rugi atau risiko kemahalan atau apa ya, banyak sekali. Itu harus dihitung seharusnya. Nah, sekarang kita ergonominya. Nah, di dalam ergonomi di sini kita melihat ada, bukan di dalam ergonomi ya, dalam antara interaksi antara manusia dan mesin dengan peralatan dan sebagainya, itu ada human factor dan ergonomi. Human factor itu pengertiannya lebih luas. Kemudian ergonomi menjadi satu bagian di sini, bagian dari human factor itu. Ini lebih luas karena menyangkut aspek-aspek lain. Ya. Ini ya, human factor dan ergonomi. Human factor di sini dan ergonomi merupakan dua sisi yang berbeda, namun saling terkait dalam konteks interaksi antara manusia dan teknologi. Ya. Kemudian walaupun serupa, ada beberapa aspek, namun terdapat perbedaan tentang pendekatan penelitiannya. Ya. Kemudian ya sudah tentunya di sini pendekatan penelitiannya ya kualitatif bisa juga, dan faktor subjektif juga tidak bisa dihindari ya di dalam penelitian ini, dalam penciptaan ini. Faktor masalah ergonomi dan sebagainya itu juga
faktor subjektif tidak bisa dihindari. Ada pertimbangan-pertimbangan itu masuk ke dalam. Karena menyangkut rasa nyaman dan sebagainya itu manusianya itu sendiri kita tanyakan. Tetapi nanti dengan perhitungan-perhitungan statistik itu juga bisa ditekan. Kemudian faktor human factor dan ergonomi ya dalam desain interior di sini memastikan ruang tersebut intuitif dan mendukung kebutuhan mental serta sosial pengguna. Kemudian di ergonomi menciptakan ruang secara fisik dalam kondisi enase, efisien, nyaman, aman, sehat dan efektif. Ya, sedangkan di sini beruang dan ini dikombinasikan ya keduanya menghasilkan desain yang holistik. Jadi pemikiran tadi ya di Facebook juga di Facebook itu kita lihat itu sebagai pertimbangan nanti dia akan menghasilkan karya yang holistik, desain yang holistik. Intuitif di sini istilah merujuk pada kemampuan ruang untuk selaras dengan insting alami, kebiasaan dan ekspektasi manusia sehingga interaktif dalam ruang tersebut terasa alami dan efisien. Kalau ini enhance ruang nyaman, sehat, aman dan sehat. Efisien, efektif dan efisien ini salah saya. Berdampak pada aktivitas produktivitas manusia. Nah di sini ada istilah produktivitas ya. Nanti kita lihat karakteristik ruang ruang intuitif ini kejelasan fungsi, kemudahan navigasi, fleksibilitas dan adaptabilitas, kemudian minimnya beban kognitif, keselarasan dengan kebiasaan alami. Saya percepat. Kemudian, ini pengertian ergonomi. Menurut beberapa pendapat, di sini ada gradien, ilmu yang mengatur agar pekerjaan, sistem, dan lingkungan sesuai dengan kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan manusia, sehingga dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, efisien, dan produktivitas. Ya, di sini tujuannya adalah produktivitas. Ya. Lalu nanti mungkin akan muncul pertanyaan interior gimana ciri-cirinya produktivitas gitu ya. Ya kita coba kan nanti lihat. Kalau masalah nyaman itu bisa kita amati dari berbagai dengan menghitung berbagai aspeknya, antropometri dan lain sebagainya. Kemudian Bridger ya. Ilmu multidisiplin yang berfokus pada pemahaman manusia dalam interaksi dengan produk, peralatan, dan proses untuk mengurangi stres, kelelahan kerja, serta meningkatkan keselamatan. Nah, itu ya. Ilmu yang memahami dari IEA, ilmu yang memahami interaksi manusia dengan elemen lain dari suatu sistem dan profesi yang menerapkan teori prinsip, data dan metode untuk merancang sistem agar meningkatkan kesejahteraan manusia. Itu ekonomi ya. Nah ini ada dasar keilmuannya, ada kinesiologi ya, antropometri, psikologi, psikologi, nah ini banyak sekali. Kesehatan dan keselamatan kerja juga, teknik dan rekayasa industri. Nah ini dia ilmu desain ya, yang akan berkait ya, ada korelasinya di sana juga ya. Nah tujuan ergonomi dalam desain interior. Di sini kita lihat upaya kita meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
keamanan pengguna dan dalam beraktivitas di ruangan. Itu. Kemudian meningkatkan efisiensi gerak dalam aktivitas sehari-harinya, menyesuaikan furniture dan dalam ruang dengan kebutuhan, keterbatasan dan kebiasaan pengguna. Itu yang menjadi tujuannya. Kemudian mengurangi risiko kelelahan fisik dan cedera akibat posisi tubuh yang tidak ideal, ya. Menciptakan lingkungan sehat dan produktif. Ini kita lihat meningkatkan efisiensi gerak, meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Nah, kita lihat yang contohnya di sini ya, counter salah satunya ya, salah satu yang saya amati, counter bank ini dalam kasirnya ya. Sini banyak hal yang bisa kita lihat dari ergonomi itu sendiri ya. Satu, counter ini dia memberikan keamanan ya, security terhadap fungsi dari tempat ini yang difungsikan sebagai untuk mengurus uang gitu ya, transaksi gitu. Nah, jadi terhindar dia keamanannya. Dan selain itu memang kelihatannya membatasi komunikasi, tetapi ini justru lebih memberikan faktor keselamatan karena tujuannya dari ergonomi seperti itu ya. Dan yang kedua, kasir itu bisa berdiri dan duduk, kemudian berdiri, kemudian duduk, itu adalah juga memberikan sebagai salah satu treatment ergonomi ya, untuk menghindari kerja statis duduk lama sehingga nanti asam laktat bisa berkumpul di kaki, dia akan menjadi bengkak gitu misalnya ya. Nah, itu bisa direkayasa atau dirancang dengan pendekatan desain dan ergonomi ya, dengan membuat ini lebih tinggi ya. Jadi dia berdiri, selamat pagi, apa yang bisa saya bantu. Nah, itu dia berdiri kemudian duduk tanpa mencuri waktu kerjanya. Jadi dia bekerja sambil olahraga, jadi kerja di statis menjadi dinamis seperti itu. Nah, itu sebuah treatment ergonomi maupun desain. Itu tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan ya, serta meningkatkan produktivitas. Jelas, karena nanti kita lihat ada faktor waktu di situ ya, di dalam produktivitas. Kemudian contoh penerapan di dalam desain interior, nah ruang kerja tujuannya meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Kemudian menerapkan kursi kerja dengan menopang punggung, meja dengan tinggi sesuai postur tubuh ya, pencahayaan alami yang cukup. Ini pemanfaatan ruang, mengurangi nyeri leher dan punggung, mencegah kelelahan mata, membuat kerja lebih fokus. Itu. Jadi ada bagi saudara yang nanti mendapatkan tugas atau apa, ini menjadi sebuah pertimbangan ya, bagaimana nanti supaya tujuan ini bisa tercapai dengan baik gitu. Selanjutnya contoh penerapan dalam desain interior juga ya, ini desain dapur, ada pola segitiga di sini kita lihat ya, untuk efisiensi, kenyamanan dan lain sebagainya ya, dari tujuan-tujuan ergonomi tadi. Nah, ini diterapkan di sini ya, lemari kulkas, kemudian ruang tempat memasak dan wastafel ini menjadi sering di dapur, menjadi orientasi yang paling sering kita gunakan oleh ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya ya. Bukan ibu-ibu rumah tangga saja, bapak-bapak juga bisa memasak sekarang kan. Nah, itu dengan pola ini untuk apa? Efisiensi ya. Jadi untuk menuju ke kulkas, kemudian menuju ke ruang makan ini tidak terlalu jauh itu, diupayakan karena di sini paling dominan aktivitasnya. Kemudian kamar tidur anak,
Tujuannya di sini memfasilitasi perkembangan fisik dan psikis anak. Nah itu diatur warnanya dan sebagainya ya. Ini juga berkait dengan faktor ergonomi. Pemanfaatan menumbuhkan kebiasaan belajar sehat. Ini tujuannya. Nah ini sudah tentunya dengan treatment desain dan ergonomi. Masih banyak ini. Cepat-cepat aja ya. Manfaat ergonomi dalam tempat kerja. Ada produktivitas, kemudian meningkatkan kualitas hasil kerja. Ini berhubungan ini semua ini. Mengurangi beban kerja, menciptakan budaya keselamatan. Ini karena sudah menjadi kebiasaan nanti ya. Kita lihat. Kemudian meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi tidak ada yang karena sudah dengan pertimbangan ergonomi dia mengurangi ya tingkat mangkir kerja. Jadi dia asuransi dan sebagainya itu ada dampak dari ergonomi itu sendiri. Selanjutnya ya, yang perlu juga dipikirkan dalam konteks ini ya, ergonomi sistem muskuloskeletal terkait dengan yang tadi ini ya. Apa saja yang perlu kita pikirkan di sini perlu kita sadari juga dalam merancang bahwa akan terjadi keluhan nanti pada sistem muskuloskeletal. Itu yang dimaksudkan di sini sistem dalam tubuh manusia yang memungkinkan gerak stabilitas postur dan perlindungan organ dalam ya untuk perlindungan organ dalam. Yang dimasukkan komponen utamanya adalah tulang, kemudian kartilego, kemudian sendi, itu otot atau muscular system, ini tendon, ligamen, itu yang dimasukkan. Nah kemudian ada dengan sistem tadi, sistem muskuloskeletal itu perlu diperhatikan karena nanti akan dapat kalau tidak abaikan masalah itu, dia akan dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal itu ya. Itu gangguan rasa sakit, rasa tidak nyaman. Keluhan ini biasa muncul akibat aktivitas yang berulang, postur tubuh yang buruk, beban fisik berlebihan, atau desain lingkungan yang tidak ergonomis. Itu bisa berpengaruh. Ya. Dalam konteks desain interior, keluhan muskuloskeletal sering menjadi indikator ya bahwa ruang atau furniture tidak mendukung kebutuhan fisik pengguna. Ya. Pengukuran keluhan ini penting untuk mengevaluasi efektivitas desain yang mengidentifikasi area yang perlu redesain. Nah, kalau berbicara masalah redesain, ini pun juga dalam evaluasinya juga perlu ada pengukuran secara ergonomis ya, sehingga kita ergonomis itu terukur jadinya. Ya. Jadi tidak, dan juga kita melihat katakanlah doktrin dari desain itu sendiri, problem solving ya. Nah sehingga dalam merancang meredesain produk itu tujuannya adalah memperbaiki ya, sehingga janganlah sampai menimbulkan persoalan baru ya di dalam meredesain itu sendiri. Itu menjadi pertimbangan juga ya. Jadi menimbulkan luka di atas luka gitu jadinya ya. Itu diupayakan agar jangan sampai menimbulkan, tujuan untuk memperbaiki justru menimbulkan persoalan. Nah itulah maka di dalam merancang ini timbangan ergonomi juga menjadi sangat penting ya. Ciri-ciri keluhan ini nyeri, kaku, kesemutan ya, kelelahan dan penurunan fungsi. Ya, rasa sakit pada bagian-bagian tertentu, kemudian kaku, kesulitan bergerak pada sendi dan otot.
Ini sebenarnya karena AC nih. Mulut saya kering terus jadi ya. Jadi ruangannya tidak ergonomis juga. Ya. Jadi terlalu dingin juga tidak bagus ya. Penurunan fungsi dan sebagainya ya. Nah, ini. Kemudian postur tubuh atau sikap tubuh. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya dalam desain interior. Ya. Nah, nanti ini misalnya ya menurut Pesan ini ada 7 petunjuk dasar yang berhubungan dengan sikap tubuh selama beraktivitas. Nah, inklinasi ke depan pada kepala atau leher di sini nih. Lalu kita bertanya nih, kalau di interior ini apanya yang menyebabkan orang sampai bekerja seperti ini? Lalu treatment desainnya gimana agar persoalan ergonomis ini bisa teratasi? Itu pemikiran-pemikiran itu yang perlu dibangun di dalam merancang ya. Mendesain sebuah ruangan yang berkaitan dengan peralatan yang ada di dalam elemen-elemen interior ya yang ada di dalam. Ya, kemudian inklinasi ke depan pada tubuh yang ini akan berpengaruh di daerah punggung di sini ya, tulang punggung daerah lembar ya di sini yang akan berpengaruh. Ini terkait dengan material handling. Lalu di interior apa yang terjadi, di mana terjadi masalah ini? Nah, itu kita lihat nanti ya. Hindari penggunaan anggota badan pada bagian atas dalam posisi terangkat. Nah, ini seperti ini. Ini juga ergonomi dan desain bekerja di sini ya. Bagaimana merancang agar ini tidak. Karena dilakukan secara berulang akan secara tidak disadari itu akan menimbulkan keluhan ya. Pada lengan, pada pangkal di sini ya. Dan kemudian pemuntiran ya. Puntiran ya. Sikap simetris. Jadi memuntir seperti orang yang bekerja di tukang ngambil bata kemudian berdiri lagi pada posisi seperti ini. Ini akan berdampak juga pada punggung ini, daerah ini. Nah itu. Kemudian hindari gerak persendian melebihi jangkauan sepertiga dari gerak maksimum. Ini juga harus perlu dipikirkan. Kemudian lengkapi sandaran punggung pada sebuah tempat duduk. Ini supaya tidak ada cedera. Kemudian bila menggunakan tenaga otot, hendaknya anggota badan dalam posisi yang dapat menghasilkan kekuatan maksimum. Seperti misalnya dalam pembuatan meja dapur, misalnya digunakan untuk ngulek itu memerlukan beban tubuh, itu dibuat disesuaikan juga dengan antropometri dari tubuh manusia ya. Sehingga dia bekerjanya lebih alamiah. Ini contoh-contoh postur tubuh atau sikap tubuh nih. Ada yang begini lama-lama ya ini ya. Saudara semua ini karena kita sekarang bermain-main HP yang saking asiknya lupa dengan postur tubuh kita seperti ini. Ini akan menjadi ada keluhan di daerah ini, leher dan seterusnya ya. Ini sebenarnya bahan-bahan yang perlu kita pikirkan di dalam merancang sebuah produk. Jadi mengkaitkan keluhan ini akan muncul. Sejak ini kita mengetahui bahwa akan terjadi risiko ya terkait dengan ergonomi, dengan postur tubuh seperti itu, maka kita harus secara dini juga bisa merancang ruangan produk yang bisa menurunkan keluhan-keluhan tersebut ya. Ini juga ya daerah-daerah pojok membuat tempat duduk seperti ini, maka treatmentnya adalah dengan menggunakan fleksibel ya, kursi yang fleksibel. Ini harus diatasi kalau begini ini akan bisa berdampak ya. Kalau kita paksakan untuk melakukan itu memang tidak
terasa gitu ya. Sering kita tidak merasakan bahwa itu disebabkan oleh faktor ruangan, faktor kursi yang kita gunakan di dalam beraktivitas itu ya. Kita tidak sering melupakan itu ya. Mungkin kita mengarahkan ke penyakit mungkin ya, padahal ini kita di dalam ergonomi kan sifatnya preventif ya, bukan kuratif, jadi mencegah terjadinya itu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu kita sering juga tidak merasakan disebabkan oleh alat itu sendiri gitu ya. Dilakukan secara berulang, dia menimbulkan keluhan. Nah, itulah nanti pemikiran desain perlu masuk ke dalam hal ini. Sudah mulai ya, semakin terang kita memahami bahwa demikian pentingnya faktor ergonomi menjadi konsideran yang penting di dalam perancang. Ya, ini perlu kita dalami lagi ya, karena ini waktunya sangat 1 jam. Tidak bisa saya memberikan semaksimalnya ya. Ini ngebut sekali nih. Ngebut. Dampak orientasi tubuh yang buruk ya, ini dampak fisik. Ini sudah tadi ya kita lewati nih. Dampak orientasi postur tubuh yang buruk, dampak psikologis, ini dampak-dampaknya. Silakan. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukurnya ini ada namanya Nordic Musculoskeletal Questionnaire atau yang sering kita dengar Nordic Body Map ya, yang digunakan. Ya, ini menanyakan tentang daerah-daerah yang mengalami sakit ya atau keluhan sebelum dan sesudah. Nah, kalau kita meredesain sebuah ruangan atau apa, kita di dalam evaluasinya pengguna itu kita suruh sebelumnya menggunakan itu kita ukur dari sisi ergonomi dan sebagainya dari berbagai aspek. Kemudian setelahnya ya, ini treatment by subject istilahnya ya. Jadi setelah ini ada waktu kosongnya. Ini dalam penelitian kita rancang modelnya seperti itu, sebelum dan sesudah, untuk melihat efektivitas dari produk yang kita gunakan untuk mentreatment, memperbaharui, meredesainnya. Jadi harus diukur ini, jangan hanya dengan kata-kata saja, oh ini nyaman gitu, setelah nyaman ini gitu. Harus dibuktikan juga dengan perhitungan-perhitungan atau riset-riset yang lebih detail ya, dengan treatment by subject tadi. Nah, di antara ini sebelum dan sesudah itu ada namanya washing out ya. Ini berikan dia kesempatan untuk menghilangkan sisa-sisa ya, atau yang dirasakan dari penggunaan dari produk yang lama ini ya, untuk yang kebaru ini, sehingga nanti kita melihat grafik yang cukup signifikan ya. Kalau kita sudah olah dengan statistik data-data ini yang diperoleh dari sini ya, itu akan kelihatan nanti grafiknya berpengaruh atau tidak, signifikan atau tidak, itu bisa. Nah, itu sudah saya cobakan di dalam riset disertasi saya ya, mencoba mentreatment dengan berbagai, termasuk ruangannya juga saya treatment waktu itu dapur tradisi ya, karena ini rural ergonomik ya, waktu itu ya saya treatment di pedesaan. Jadi pembuat minyak kelapa tradisi itu saya treatment dengan seperti itu, sebelum dan sesudahnya, dengan berbagai hal ya, termasuk tungku, paparan panas terhadap dirinya itu bisa dihindari semua, dicobakan, dihilangkan semua, diminimalkan semua ya, dengan mengatur posisi tungkunya gitu ya, yang dulunya berhadapan antara lubang apinya, lubang pembakaran dengan tubuh penggunanya, ini kita pinggirkan. Sederhana aja pemikirannya ya, sederhana. Terlalu tinggi ya, saya dapatkan juga periuk yang digunakan itu terlalu tinggi gitu. Lalu kita
Treatment dengan ergonomi, dengan jalan bagaimana? Kita pakai bantalan aja di bawah kakinya. Naik dia ke atas. Jadi normal ya. Terus ditanyakan juga sebelumnya bagaimana dan sesudahnya bagaimana. Yang paling menonjol waktu penelitian saya itu adalah membuat alat itu, alat peras. Karena dia sebelumnya memakai tangan, kepalan gini. Dia akan sakit pada pergelangan, pada lengan dan telapak tangan terutama. Ya, pada jari dia rasakan. Diganti dengan itu ya jelas-jelas signifikan kan. Tapi faktor keseluruhan dari ruangannya juga ya, ada ventilasinya dibuka gitu yang dulunya gelap gulita gitu. Saya bongkar, kasih jendela, jadi nyaman kerja. Ternyata berpengaruh dia pada produktivitas. Itu sudah dapat buktikan. Dengan menggunakan ini ya, saya salah satunya instrumen yang saya gunakan adalah ini. Ini penting untuk kita ukur, kita ketahui Nordic Body Map. Ada juga visual analog pas ya, seperti ini dengan menggunakan warna. Nah, silakan nanti dipelajari lebih dalam. Ada rula, ini ada aplikasinya seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini, di linknya ini. Ya, untuk jangkauan tangan ya, anggota tubuh ini, agar tidak mengalami keluhan tadi. Nah, ini antropometri pengertiannya memang seperti ini ya. Cabang ilmu yang mempelajari dimensi tubuh manusia seperti tinggi, panjang lengan, lebar bahu, ukuran lahir, untuk diterapkan dalam desain produk ruangan dan sistem. Ada statis, ada dinamis. Nah, kita lihat aplikasi dinamis. Nah, itu ya, ada dua prinsip-prinsip perhitungannya. Prinsip penting dalam antropometri ya. Ada variasi populasi, ukuran tubuh yang berbeda-beda, usia juga ya, berdasarkan usia, gender, kemudian etnis, ini akan menimbulkan perbedaan di dalam populasi itu sendiri. Persentil, nah ini menjadi penting juga. Desain bisa menggunakan persentil 5, 50, kemudian 95, dan seterusnya ya. Ini adalah antropometer ya, untuk mengukur. Ya, ada beberapa, mungkin di Telkom sudah punya ini lab ergonomi ya. Kalau kami di ISI belum ada nih ya, labnya. Nah, ini untuk mengukur, cara mengukurnya, duduk, berdiri, dan ini terkait juga dengan kegunaannya ya. Telapak tangan, ukuran kepala, untuk apa mencari ukuran ini, itu tergantung. Penerapan antropometri dalam desain interior ya, kursi misalnya, meja, ini ada ketentuan-ketentuannya. Dan nanti terkait dengan persentil, bagaimana mencari ukuran agar semua bisa menggunakan ya, semua populasi bisa menggunakan itu. Dan tinggi rak, ini ada aturannya juga ya, untuk kenyamanan ya. Ini akan menimbulkan keluhan-keluhan pada ini. Jika kerendahan terlalu tinggi juga tidak bagus ya. Nah, ini sangat penting sekali di dalam interior ini. Jadi perlu diperhatikan. Ini akan terjadi kecelakaan ya di dalam aktivitasnya. Dan sudah tentunya seperti saya katakan tadi, perlu pemikiran desain ya. Jangan sampai menimbulkan risiko yang baru dari treatment desain yang dibuat. Nah, pencahayaan juga berpengaruh pada aktivitas nanti. Nah, faktor-faktor penentu pemilihan persentil. Nah, tadi disinggung persentil.
Kita lanjut dulu ke persentilnya ya. Nah, ini agak kebalik ini kebaliknya. Persentil adalah ukuran statistik yang menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data, di mana peserta tertentu dari populasi berada di bawah nilai tersebut ya. Jadi supaya semua bisa memakai. Ada dikenal, ada mungkin Bapak Ibu sudah Bapak Ibu saudara-saudara juga ini sudah mempelajari tentang ini ya, persentil ini penting sekali. Ada rumusnya, cara penghitungannya dengan menggunakan cara manual, menggunakan rumus seperti ini persentilnya ya. Kemudian ini contohnya, dihitung dengan rumus tadi sehingga ditemukan, nah ini caranya ya. Nah ini masalah interpolasi, nanti posisi dari jatuhnya dari persentil itu ya. Nah, kalau dia di antara, nah inilah perlu dengan rumus interpolasi. Nah, rumusnya seperti ini, N, A, dan seterusnya ya. Bapak Ibu saya yakin sudah memahami ini. Adik-adik nanti lebih detail nanti akan mungkin diberikan di kelas ya, untuk penghitungan ini. Kelihatannya agak rumit karena rumus, tapi jangan khawatir, ini ada cara ya untuk menghitung persentil menggunakan Excel. Sudah disediakan formulanya, ini menghitungnya persentil. Gara-gara Bu Titian meminta dan secara keseluruhan katanya diberikan. Begini jadinya saya. Ya, pelepotan. Nah apa ya, yang penting bisa sebagai perangsang aja dulu lah gitu ya. Perangsang, nanti untuk detailnya nanti saya yakin Bapak dosen akan memberikan lebih detail. Yang penting tujuan kita hari ini bahwa ergonomi itu merupakan salah satu pertimbangan yang wajib diperhatikan ya di dalam merancang. Sementara ini mungkin banyak sekali yang mengabaikan ini dan tidak terukur. Ya itu ergonomisnya tidak terukur. Memang harus dicoba-coba ya dengan penggunanya, tetapi harus kita pastikan tidak kita melakukan try and error gitu. Kita dengan pertimbangan ini mampu membuat ya minimal mendekatilah ya apa yang diharapkan, sesuatu situasi yang nyaman. Nah itu, jadi hari ini mungkin sudah kita dapatkan, karena dan di dalam ergonomi itu ternyata banyak hal yang harus juga diperhatikan. Ada antropometri, keluhan muskuletal, kemudian menghitung persentil dan sebagainya ya. Nah itu nanti mungkin akan diperdalam oleh, saya yakin Bapak dosen yang di Tekom yang memegang mata kuliah ini, saya yakin sudah memahami banget ya. Ini hanya memicu saja. Contoh praktisnya, jadi kita lihat dengan perhitungan ini. Nah caranya ini kita lihat caranya aja ya. Langkah-langkah menghitung persentil ini mungkin ya di dalam Excel. Kemudian siapkan data, kemudian masukkan data antropometri dalam kolom Excel itu tadi ya. Kemudian gunakan rumus ini. Yang umum digunakan adalah yang ini, persentil inch. Ini yang digunakan. Jadi ada di sana. Kita cuma dicobakan gambaran singkatnya. Nah, kita coba dengan data ini ya. Data ini belum terurut ya. Maka di dalam Excel nanti kita harus urut dulu, baru bisa memakai rumus itu. Ya, persyaratannya seperti itu. Dan tidak perlu menghitung interpolasi karena sudah dipakai yang linear secara otomatis ini. Ya, Excel secara otomatis melakukan interpolasi linear ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet kita menghitungnya. Jadi ada saudara-saudara semua di dalam menentukan ukuran maksimum, ukuran yang bisa diadaptasi digunakan oleh pengguna ya, seluruh populasi bisa menggunakan. Maka ada beberapa pertimbangan ya. Kita masuk dulu ke pertimbangannya ya. Sini dulu ya.
faktor-faktor penentu ya di dalam pemilihan persentil. Tujuan desain ya, apakah untuk rata 50% inklusif maksimum atau ya seperti di ruang-ruang publik itu gimana kita merancang agar semua orang bisa masuk. Misalnya pintu ya di dalam interior, bagaimana supaya bisa masuk. Nah ini dibantu dengan perhitungan persentilnya. Ya sudah tentunya siapa akan menggunakan ruang tersebut. Ya, karena berbagai etnis, nah ini supaya tidak berisiko yang tinggi sekali bisa masuk pintu itu, yang kecil bisa masuk. Nah itu yang dipakai yang inklusif ya. Kemudian karakteristik pengguna ya. Terlalu tinggi di berat badan dan seterusnya dari populasi target. Ya, karakteristik pengguna, konteks pengguna, desain untuk penggunaan umum persentil 50% atau khusus dengan kursi roda dan sebagainya ya. Ada juga yang 95 yang eksklusif tadi ya. Standar, ini ada standar regulasi yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Industri-industri tertentu ya yang sudah memakai itu. Mungkin dalam perencanaannya, dalam pendesainannya, dia sudah mempertimbangkan kemana produk ini akan dipasarkan. Itu, jadi dia pakai seperti itu. Tapi celana lepis sudah ada juga ya, seperti celana lepis itu. Sudah ada yang disesuaikan dengan etnis kita yang di Nusantara ini. Ya, yang dulunya yang asli impor dari sana mungkin akan kepanjangan kan, karena etnisnya berbeda. Kemudian ada fleksibilitas desain ya, desain yang dapat dirubah-rubah ya, adjustable ya, adjustable ya. Sering menggunakan rentang persentil seperti ini untuk mengadopsi lebih banyak pengguna. Nah, kita langsung sekarang. Nah ini dengan perhitungan menggunakan Excel. Jadi pertama ini data awal ya, data awal seperti ini, yang tadi itu data awal, kemudian harus diurut. Nah caranya mengurut ya pakai ini aja kan, tak biasa nih, sort ya, sort, select ini. Tuh kita lihat ininya ya. Nah di sini, ini data awalnya, kemudian diurut dengan sort ini, select ini, gitu. Dan kesini diambil. Nah, dia akan turun ini. Saya cobakan ya. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, ini oke kan aja. Nah, dia sudah mulai mengurut dari yang kecil ke yang besar. Ini, ya. Saya ulang lagi sekali. Nah, ini kita urut datanya dengan menggunakan sort ini. Nah, dia terurut nih, sama dengan yang ini. Baru kita bisa mencari persentil di sini. Persentil 5, persentil 50%, 90%, 90% yang ini. Hasilnya ya. Nah, kita lihat rumusnya yang ini. Tuh, di sini persentil, kemudian kita cobakan di sini. Formula ya sama dengan persentil per. Nah, ini kita lihat ada per. Nah, ini kita isi arraynya. Ini dari sini kita select gitu. Nah, so di sini dia, nah itu titik koma, ininya nilai berapa persennya yang kita cari ya, 5% berarti 0,05 ya, itu 0,05. Sasar. Nah, jadi gini, kurung, nah itu jadi 5 sekian, ya, sekian. Lalu di mana jatuhnya ya ada di daerah ini, ya. P5 berarti 5 ya, 5 dari 100, ini kan 20 setiap langkah berarti 20 100. Ya di sini dia ya, itunya sekitar ini 51 sama sekian. Ambil kecenderungannya ke 52 ya, jadi ya. Prof, mohon maaf, ini ya tidak terlihat ya Excelnya, ya, bukan? Tidak terlihat gitu ya. Excelnya, Prof. Ya. Gimana caranya? Sudah saya ginikan, nah, jadi tidak bisa dia. Ya nanti aja lah Pak.
Iya. Saya kirim gitu ya. Ya, tadi saya screen Prof, bukan share window, jadinya tidak terdeteksi yang on. Nah ini. Ya. Ini kan sudah kelihatan. Masih PPT, Prof. Hah? Ya, ini di PPT nih. Seperti ini ya. Iya, iya. Itu caranya. Jadi ini datanya belum terurut. Kita kan tentukan dulu populasinya, siapa yang mau. Nah misalnya kita nanti mencobakan ya di kelas mungkin membuat handle gitu ya, karena yang dipegang-pegang gitu apa ya, misalnya interior terkait dengan ya tarikan laci atau apa ya, yang atau kursi aja ya, cobakan nanti untuk membuat kursi. Lalu ukur itu siapa di kelas yang misalnya pakai populasinya ya, kelas itu dipakai dan ukur bagian apa yang diperlukan dari contoh-contoh tadi nih. Yang ini ukuran-ukuran ini yang mana kita akan cari ukurannya yang berkait dengan tujuan desain itu sendiri, membuat kursi gitu, apa aja yang diperlukan katanya kita ukur, kemudian cari persentilnya dengan menghitung seperti ini. Nah kita sudah tentunya kita dapat data yang tidak turut seperti ini ya, ngacak begini dia, karena dikehendaki data terurut maka urut dia dengan jalan mengklik ini sort. Nah, udah terurut baru kita persentil, itu aja. Nah, apa ini lagi sedikit. Dari atas sudah kita membahas tentang produktivitas gitu. Tujuan dari ergonomi itu dan kawinnya antara ergonomi dan desain nanti itu produktivitas yang kita harapkan. Ada increasing productivity, itu istilahnya ya, meningkatkan produktivitas di dalam ruang itu sendiri. Jadi manusia akan sudah lebih nyaman dan sebagainya. Diharapkan nanti dia bisa lebih produktif. Bagaimana kita menghitung produktivitas dan apa yang paling berpengaruh? Yang berpengaruh di dalam produktivitas itu adalah waktu. Nah seperti di ruangan tadi, di ruang dapur, jika misalnya kulkasnya ditaruh di ruang tamu gitu misalnya, kompornya di sana dan wastafel-nya mungkin ditaruh supaya nggak berair-air di dapur, taruh di luar aja gitu. Itu misalnya ya kita merancangnya. Nah itu ada waktu ya yang akan diambil. Lari lagi tidak terasa memakan waktu, tapi itu ada waktu yang dimakan, yang dihabiskan ya. Lari ke kamar tamu dulu, main pamer kulkas ya. Pamer kulkas itu ada juga yang begitu. Kulkasnya ditaruh di ruang tamunya itu. Supaya tahu orang-orang pakai kulkas gitu misalnya. Lalu sana lari ke sana ngambil buah-buah, ambil daging. Habis suara. Ambil daging dia ke ruang tamu, lari lagi. Taruh di dapur, cuci tangan, keluar lagi. Nah ini waktu dimakan itu. Ya. Waktu yang dimakan. Sehingga dengan rumus ini kita tahu outputnya yang kita harapkan apa. Ya, ini O-nya. Inputnya kan sudah jelas, ada daging, ada apa untuk menghasilkan pepes ikan gitu misalnya ya. Outputnya. Tapi waktu pengerjaannya lama. Karena lari-lari tadi, lagi ke ruang tamu ngambil ikannya, keluar lagi cuci tangan, nah itu. Akhirnya baru ditaruh di atas kompor, naruhnya lagi kan. Nah itu sehingga produktivitas itu rendah jadinya. Ruangan itu yang menyebabkan organisasi ruangnya yang tidak bagus. Nah itu kalau kita kaitkan dengan interior ya. Seperti itu implementasi dari rumus ini kita cobakan ke dalam penghitungan di ruangan itu. Ya, untuk mengevaluasi ruangan yang saudara buat dan rancang. Karena gaya seninya kita pakai, biar agak seni nih, biar pamer lah dikit, kulkasnya taruh di sini supaya tahu pemiliknya punya kulkas gitu misalnya, padahal itu kan benda fungsional ya dan lain sebagainya. Nah
sehingga menghabiskan waktu. Demikian juga rumus ini bisa diterapkan di mana-mana ya, untuk menghitung karyawannya misalnya, nih Bapak KPS, untuk menghitung kinerja dosen-dosen di bawah ini. Dihitung dengan ini. Kasih tugas, terus dihitung nih, berapa hari dia menyelesaikan. Nah, ini Anda tidak produktif lagi gitu misalnya. Ya. Kemudian ada juga yang berpengaruh, yang bisa kita terapkan dan bisa nanti dirancang agar menjadi 5S seperti ini pertimbangannya. Mungkin Bapak Ibu saudara juga sudah pernah mendengar ini ya, baca ya. Dengan cara begini nanti ruang akan jadi lebih efektif. Lalu bagaimana treatment desainnya? Salah satunya misalnya lengkapi dengan tong sampah ya, itu contohnya saja satu itu misalnya ya, sisihkan sapu bersih ya, sapu bersih tapi tidak disediakan tong sampah, gimana caranya itu? Nah, harus dilengkapi dengan itu ya, di ruang nanti jaga kebersihan ya, ruang pembuangan gitu tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana desain itu supaya dia pertimbangan yang tadi aspek-aspek itu terpenuhi, meletakkan tong sampah itu supaya tidak mengganggu dia ya. Nah, datanglah seorang desainer perancang itu dengan strategi desainnya, ditaruh di sini nih biar begini, tidak etiknya juga tidak masalah dan sebagainya, kita tanam di tembok itu misalnya, kan tadi rapi ya. Nah itu treatment dari desain dan ergonomi yang bisa dilakukan terkait dengan 5S. Nah, karena ini juga berkait dengan ini metode 5S dan ergonomi ya. Menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir, aman dan aman. Ini metode 5S. Memastikan bahwa lingkungan tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan fisik psikologis. Ini hasilnya 5S yang baik akan meningkatkan aspek ergonomis seperti mengurangi keluhan, pencegahan dan lain sebagainya ya. Ya, kalau tidak diatur dengan baik, dia akan memberikan dampak kemana-mana ya. Stres juga bisa. 5S kok bisa stres? Bisa. Nah, ini kita ambil contohnya. Nah, ini ya. Ini sini dulu hubungan antara 5S, ergonomi dan produksinya ini. Ya. Dia akan meningkatkan hasilnya dan peningkatan produktivitas. Itu dari ketiga hal tersebut ya. Ini asbah 5S ya. Nanti lihat ini. Nah, contohnya di sini. Ini ada laci-laci yang seperti ini. Kemudian ada ini sebelumnya ya. Kemudian diatur. Nah, ini akan menimbulkan stres juga ya. Lalu begini gitu. Ya. Dan ketidaknyamanan juga. Ya, kita melihat tidak nyaman dan sebagainya ya. Dan dapat juga menimbulkan stres dan waktu. Sehingga berpengaruh pada produktivitas. Dan ini juga stresnya. Misalnya dari spidol, mana spidol, yang korek, padahal ada di sini kan. Nah, korek, wah, semakin lama itu marah-marah nih, ditambah dengan marah-marah anaknya, mungkin di rumah ini kejadiannya. Dan anaknya dimarahi, istrinya dimarahi, mana spidol apa gitu misalnya. Pagi-pagi cari-cari spidol gimana nih gitu. Stres. Nah, akhirnya ketemu, oh ini dia gitu. Udah turun itu. Nah, semangatnya. Karena kehabisan energi kan. Nah, waktu dimakan, stres dimakan, energi dimakan. Nah, langkah baiknya disusun seperti ini. Jadi ngambil ini gampang dan sebagainya. Nah, yang yang dimensi yang lebih luas, yang lebih besar ya, di penerapan di ergonomi itu bisa diterapkan ini. Dan juga pengaturan file ya. Dan sebagainya. Nah, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Aduh. Saya diuji sama Ibu Titian di disertasi saya. Baik.
Baik, Itu Prof. gambaran singkat dari saya, ya, bagaimana hubungan antara desain, ergonomi, dan penerapannya di dalam interior. Ya, jadi lebih akan, jika dipikirkan lebih dini, dia akan memberikan apa namanya, kepuasan bagi pengguna, kesehatan bagi pengguna terhadap desain yang dibuat, termasuk juga peningkatan produktivitas dan penurunan stres, keluhan, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal sekarang mengatur bagaimana nih penerapannya di interior, ya. Nah, oleh detailnya itu mungkin akan diberikan oleh, saya yakin itu akan diberikan oleh Bapak dosen yang di Telkom, ya. Masalah detail menghitungnya itu dan sebagainya, dan bagaimana melakukan penelitiannya, riset ergonominya, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi terima kasih, salam sehat ya untuk kita semua. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Arim atas pemaparan yang sangat mendalam dan inspiratif. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, ini ada sedikit pengumuman dari bukan pengumuman ya, ada pesan dari panitia Prof. Sebentar. Prof, izin mohon maaf, tadi ada kendala teknis, jadi Prof sekarang menjadi host, sehingga mohon izin Prof untuk bisa memindahkan hostnya. Gimana caranya? Di bagian atas ada titik 3 Prof, ke saya atau ke operator. Bisa mungkin di 3 stop screen dulu paling stop, Prof. Ya. Stop screen ya. Terus? Ya, Prof. Lalu saya Destio atau ke operator, nanti ada titik 3 dijadikan host. Ini saya cari ya, nama saya gitu. Nama saya atau operator Prof, mohon izin. Di mana nih? Di partisipan Pak. 3. Diklik dulu partisipan. Bagian bawah. Hostku gitu ya? Iya, co-host Prof, betul. Host, nah ini udah. Udah kan? Udah bisa? Dipindah ke siapa Prof? Hostnya. Oh, itu ya, aduh. Gimana nih? Oh iya. Ya, Cara mindahnya gimana, Chris? Cara mindahnya itu di sini. Cara untuk mindahinnya di bagian partisipan Prof, terus nanti di nama saya. Ya, kelihatan ada nama di sini. Di bagian bawah partisipan Prof. Diklik bagian submenu partisipan. Partisipan. Terus di sini ada, di mana saya cari nih? Aduh. PA Padela, ini aja yang ada. Oh, ini 3. Tidak bisa diatur di sana ya? Tadi kelempar Prof, ada kendala teknis. Atau Ini tadi kan bisa bicara. ya bisa Prof. Ini siapa nih? Siapa namanya Pak? Boleh. Destiani ya? Destio atau operator. Sudah. Sudah ya. Udah. Mas. Udah kan? Masih Prof, mau izin. Di mananya? Ini sudah saya klik ininya. Aduh. Ada yang bisa bantu ya? Atau untuk mempersingkat waktu nggak apa-apa Prof. Sementara seperti ini saja dulu. Ya. Supaya kita Terus bisa langsung gimana, masuk di sesi tanya jawab ya Prof ya. Ya, langsung aja dah gini. Baik. Ya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Untuk itu silakan pada para peserta apabila ada yang ingin tanyakan, khususnya teman-teman mahasiswa ya, untuk bisa mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan ide terkait materi yang telah sampaikan. Silakan bisa raise hand atau memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini sudah lebih 13 menit ini Bu. Iya Prof, tidak apa Prof. Ini materinya sebetulnya cukup 1 semester ya Prof ya.
tidak bisa dalam waktu yang sesingkat ini. Tapi Saya 3 tahun itu. 3 tahun ya Prof ya. Ya, saya 3 tahun mencarinya, mempelajarinya, ekonomi. Oke. Ini ada yang mau bertanya, teman-teman mahasiswa? Tadi sudah saya kebut itu biar nyampe semua pelepotan jadi. Wah. Ya. Mas-masan deh Prof. Ya. Ya, ada yang mau tanya kah? Silakan raise hand dulu. Atau mau langsung boleh, silakan bisa menyebutkan namanya. Gimana cari ini? Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, mungkin ini Prof ya, kalau misalnya kita bicara mengenai desain ergonomis, kan tentunya mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologis pengguna ya Prof. Nah, ini misalnya dalam konteks desain ruang publik, seperti apa ya, misalnya kayak ruang tunggu gitu ya Prof ya. Kan kalau dalam faktor ergonomis juga ada pertimbangan estetika dan juga ergonomis. Nah, bagaimana Prof cara untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut Prof, antara estetika tadi dengan aspek ergonomis? Ya. Gimana ya? Itulah makanya sering kita dari mana kita memulainya ya? Oh, kan ini sudah muncul. Ya. Tadi kan sudah saya sebutkan fungsinya dulu kita utamakan ya, kegunaan dan tujuannya ya. Tujuan desain itu untuk apa? Nah, tadi sudah disebutkan ruang publik. Sudah tentunya jika kita terlalu berorientasi pada estetika, padahal kalau saya susun tadi di Facebook itu ya, estetika itu pemikirannya terakhir aja. Ya. Karena di dalam masing-masing itu akan juga memunculkan nilai-nilai keindahan juga. Misalnya, di masa ada nilai-nilai keindahan gitu misalnya. Di ekonomi itu, ya kalau ada transaksional kan jadi indah itu misalnya. Ya, sudah deal terhadap anggaran yang kita buat, RAB-nya sudah diterima ya tidak. Nah gitu misalnya ya. Nah baru kita estetikanya, kemudian faktor ergonominya, ya jelas-jelas akan menimbulkan dari sisi fungsi tidak bisa digunakan. Masa kita harus paksakan gitu ya? Ya secara tidak sadar juga seorang naluri dari seorang desainer juga pasti akan menghindari hal tersebut gitu. Ya pasti menjadi sesuatu yang salah satu pemikiran juga. Loh ini nanti akan digunakan di daerah untuk umum. Jadi kita berusaha menciptakan produk atau elemen-elemen interiornya, eksterior di ruang-ruang publik itu ya agar semua populasi atau pengunjung yang kemungkinan akan datang ke sana, seperti misalnya daerah wisata pasti orang asing kan datang dari mancanegara lokal gitu kan. Nah, sebaiknya kita ambil yang tidak berisiko gitu. Ya dengan ukuran-ukuran besarnya kita ambil itu sehingga yang kecil juga bisa menggunakan. Kan itu memang tujuannya. Prof, terima kasih Prof. Ini sepertinya sudah ada mahasiswa ingin bertanya Prof. Silakan. Gimana saya supaya tidak jadi tidak jadi nih? Duh. Nah itu Pak Destio, silakan Pak Destio bisa hadir. Responnya gimana Prof? Ya. Coba berikan petunjuk yang ada di depan saya ini. Di mananya yang diklik ini dulu? Kalau di Prof itu di bagian bawah. Bawah terus? Ada audio, video, lalu ada partisipan Prof. Audio. Sebelahnya kan video, lalu sebelahnya lagi ada partisipan. Ya terus? Partisipan diklik Prof supaya muncul daftar nama di sebelah kanan layar ya. Sudah. Ada nama saya Prof Destio. Tidak ada. Tidak ada. Boleh di file. Ini ada. Terus. Pak. Lalu di bagian ujung nama saya ada titik 3. Titik 3. Ya. Ya terus.
ada pilihan jadikan host atau co-host tidak, Prof? Tidak ada. Tidak ada ya, Prof? Nah ini tidak ada. Sign to the gimana nih? Atau klik kanan barangkali, Prof? Ada tidak, Prof? Oh, Di nama kanan saya. ada copy download gitu. Kok nggak muncul di sini? Nggak muncul ya Prof ya? Tak muncul ya nama, cuma ini komennya aja keluar. Oh iya, baik. Apa namanya? Ya baik, tidak apa-apa, Prof. Sementara bisa lanjut aja ke Ya, sesi tanya jawab berikutnya. silakan. Ada yang mau bertanya, Ya. silakan. Tadi atas nama Ada yang mau Arif Sawal, Prof, ada yang ingin bertanya, kayaknya mahasiswa S1 nih. Silakan Arif. Tadi ada raise hand. Ya, selamat siang Prof. Made. Oh, Pak Arif ya, Terima mohon kasih. maaf. Ya, Saya selamat kira siang masih Prof. lama. Made. Ya. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Prof. Ya, mohon Iya, maaf siap. Prof. Made. Saya bukan mahasiswa tapi saya praktisi Prof. Kemudian iya. dapat share link Zoom-nya ini dari grup kami di K3. Ini sangat luar biasa, menarik sekali Prof. Terkait dengan masalah korelasi hubungan antara desain interior dengan ergonomis dan human factor. Mohon maaf Prof, yang ingin saya tanyakan, apakah sudah pernah dihitung Prof terkait dengan masalah yang namanya HIRA? Kalau di K3 itu kepanjangan daripada Hazard Identification Risk Assessment, yang tinjauan daripada desain interior dari sisi seninya Prof, bukan dari sisi K3-nya. Kemudian apakah selama ini juga prodi desain interior di TLU ini selain para mahasiswanya dan dosennya mendesain suatu interior juga memperhitungkan terkait dengan masalah HIRA-nya Prof? Seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Made. Mangga silakan. Ya. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya. Iya. Saya begini dulu ya, Pak. Maaf sekali, ini sebelum saya memberikan jawaban, saya kembalikan ke interior dulu ya, bagi Bapak Ibu yang ada di interior. Ya, karena kami terus terang aja di bidang saya itu di desain, tetapi tidak desain produk saya dulu. Kemudian saya tanyakan dulu ke interior ya. Bagi Bapak Ibu yang interior, apa sudah mengukur itu gitu, kiranya gitu. Silakan. Baik. Karena ini pertanyaan Pak Arif. Iya. Pertanyaan Pak Arif ini menunjuk ke interior. Silakan. Iya. Baik, Prof. Terima kasih. Karena kalau sebetulnya mohon maaf Pak Arif ya, ini sebetulnya diutamakan buat mahasiswa desain interior yang sedang mengikuti perkuliahan gitu. Jadi kalau dari desain interior, apa ada yang mau dari Pak Destio barangkali? Untuk pengukuran kita udah pernah melakukan belum Pak ya? Untuk pengukuran terkait HIRA ya Pak Arif, sementara kita akan ngasih rencana ke sana ya Pak. Dulu untuk sementara karena di ergonomi ini kecenderungannya ditempatkan di semester 1, sehingga proses belajar mengajar dan RPS-nya masih dalam tahap dasar dulu sementara Pak Arif, seperti itu Pak Arif. Baik, terima kasih banyak Prof. Made Ya. dan panitianya. Mohon maaf punten ya. Ini soalnya Iya. materinya sangat menarik sekali, kalau bisa nanti di-share sehingga nanti bisa dikombinasikan dengan para praktisi K3. Hatur nuhun Prof. Made. Terima kasih banyak panitia. Ya. Baik. Nah, jadi Terima dalam kasih Pak hal Arif. ini, Ya. ya Pak Arif, dalam hal ini kami selama ini ya itu kadang-kadang ada juga ya, saya tidak menuduh ya, tapi ada juga habai ya dengan persoalan-persoalan ini di dalam ranjang itu. Ya bekerjanya hanya faktor estetikanya kadang-kadang ditonjolkan, dipikirkan dalam-dalam gitu. Tapi faktor ini yang sangat signifikan berpengaruh dalam desain hubungan interaksi desain dengan manusia. Nah, oleh sebab itu di hari ini saya mencoba menghubungkan itu gitu. Ya, memberikan pemahaman bahwa desain ergonomi menjadi salah satu konsideran di dalam desain itu sendiri. Ya, nah selama ini mungkin pengukurannya
seperti misalnya Nordik yang saya sampaikan tadi itu yang sederhana, kadang tidak diukur juga ya, tidak diukur juga secara pastinya gitu, sehingga nanti itu kadang-kadang dikatakan aja jadi ergonomis nyaman gitu aja, narasi seperti itu aja gitu Pak Arif. Nun Prof, terima kasih banyak. Baik, Sama-sama. terima kasih Pak Arif. Mohon maaf ya Pak, mungkin nanti kapan-kapan Prof bisa diundang ya Prof untuk secara khusus membahas tentang tadi K3 tersebut ya Prof. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Barangkali ada yang bertanya atau sudah cukup jelas materinya, atau mungkin perlu pembelajaran jangka panjang ya terkait materi yang disampaikan oleh Prof ya. Kalau di kampus biasanya ini Prof, kami kalau ada mata kuliah seperti mebel, mahasiswa tuh dilibatkan untuk melakukan semacam pengukuran. Kita punya alat ergonomi ya di lantai 2 itu ada labsnya Prof. Jadi ada kursi yang bisa untuk mengukur ketika kenyamanan ketika duduk, bagaimana lutut, kemudian postur tubuh, untuk armrestnya Prof. Itu ada, kita punya alatnya seperti itu, tapi masih sebatas pengukurannya seperti itu sih, tidak lebih lanjut ya. Tadi yang mengenai persentil segala macam itu juga pernah diajarkan dan dilakukan perhitungan, tapi tidak terlalu mendalam seperti itu sih Prof. Yang setahu yang saya pernah diajarkan dengan mahasiswa. Baik, mungkin yang lain ada yang bertanya, silakan. Mahasiswa satu pertanyaan lagi ya. Tetapi evaluasinya jangan perlu juga ya. Dan sudah kita buat rancang dengan saya yang saya katakan tadi itu pengukuran terhadap dampak dari desain itu sendiri ya. Sekalipun kita sudah memakai itu perlu dievaluasi juga kan desainnya. Ya, sementara kan belum pernah itu. Nah itu. Ya, betul. Seperti misalnya seperti misalnya di DKP ya, media ini ada efektif gitu. Ini saya menyeberang sedikit nih. Media ini sangat efektif. Dari mana mengatakan efektif kalau belum diuji gitu? Nah, karena terbatasnya waktu 6 bulan, jadi dosennya aja yang menguji. Itu kadang-kadang. Ya, itu Pak Rip. Dan menangis situasi. Tidak ada yang akan merasa heran. Dia pemecah. Mohon maaf, ini ada yang belum. Lalu dia di depan jenah. Baru pertama kali sih makan makanan Korea di rumah orang Korea. Ada bisa dimatikan mikrofonnya dulu. Korea Selatan, tapi barat Jakarta. Azura, minta tolong dimatikan mic-nya. Oke, terima kasih. Ya baik, mungkin tadi menggarisbawahi ya Prof ya, selama ini dilakukan di perkuliahan kan memang kita mengukur sebelum melakukan proses desainnya ya Prof. Nah, nanti perlu ditambahkan kembali bagaimana setelah desain itu jadi untuk diukur kembali ya Prof ya, apakah desain tersebut sudah memenuhi aspek ergonomi atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, betul Prof, setuju Prof. Ada yang lain yang bertanya? Ibu, sebelumnya saya mohon izin bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Gaida Leza Zaira dari kelas DI 4802. Izin untuk bertanya, Bapak Profesor tadi kan sempat menjelaskan ya jadi kayak dasar keilmuan ergonomi itu kan ada 7, yang kinesiologi, antropometri, fisiologi, psikologi, kemudian K3 teknik atau rekayasa industri, dan yang terakhir itu ada ilmu desain. Nah, dalam 7 dasar keilmuan ergonomi itu bagaimana cara memaksimalkannya dalam penerapan konteks desain interior, Pak? Apakah harus 7-7-nya itu diterapkan atau hanya beberapa poin saja begitu, Pak? Terima kasih baik sebelumnya, Pak. Dalam perencanaan itu sebenarnya sangat rumit sekali ya kalau kita semua kita libatkan itu. Untuk melibatkan ergonomi saja semestinya harus semua kan, harus kita pikirkan juga itu persoalan-persoalan itu kan. Tapi ada kecenderungan juga kita, ada keterbatasan juga kita dalam memakai
itu apa namanya, faktor-faktor itu ya faktor-faktor itu yang akan mempersulit kita juga dalam membuatnya ya. Semestinya iya, tapi dalam kali ini dengan ergonomi saja mungkin itu sudah melibatkan berbagai aspek ya, psikis dan sebagainya, termasuk juga nanti kalau peralatan-peralatan yang berkaitan dengan mesin dan sebagainya itu seperti kendaraan dan sebagainya, makai juga aturan-aturan yang lebih rigid ya, sehingga hasilnya potensi risikonya lebih kecil ya terhadap psikologi dan sebagainya ya. Itu Bu ya. Nah, sehingga dalam menyelesaikan sebuah rancangan desain itu melibatkan berbagai disiplin ya. Makanya ada partisipasi desain itu, sampai ke ownernya pun yang akan menggunakan pun akan bisa dijadikan pertimbangan ya untuk mencapai hasil yang naik. Dengan inilah maka desain itu menjadi mahal ya. Menjadi mahal ya, karena banyak harus dipikirkan. Membuat ruangan aja itu banyak sekali faktor yang bekerja. Harus tenaga untuk lampu, elektrik kan, dan lain sebagainya. Banyak yang harus dilibatkan. Tidak hanya indahnya saja gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga sama dalam pertimbangan-pertimbangan yang di Facebook itu. Itu mungkin Ibu. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Namun sepertinya waktunya sudah mau habis ya, Prof. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin untuk pertanyaannya nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa disimpan, nanti bisa tanyakan pada dosen kelas masing-masing ya, terkait dari materi yang sampai ada Prof. Arif ini, bisa didiskusikan kembali di kelas gitu. Terima kasih juga kepada para penanya atas pertanyaan yang sangat relevan kepada Prof. Arif bahwa selaku narasumber. Kemudian juga terima kasih atas jawabannya yang diberikan, Prof. Nah, dari sesi tanya jawab ini sebetulnya menunjukkan antusiasme dan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan, Prof. Dan terkait dengan penerapan ergonomi dalam desain dan interior. Sebagai penutup, saya mohon izin untuk mungkin sedikit merangkum dari kuliah umum hari ini. Penegasannya adalah mengenai pentingnya pendekatan ergonomi dan desain universal dalam menciptakan ruang yang mendukung kesejahteraan fisik, psikologi, dan sosial pengguna. Tadi ada beberapa poin utama yang sempat saya catat terkait bagaimana ergonomi human factor, di mana Recording in progress. Dikenalkan ke mahasiswa, ini karena rata-rata mahasiswa semester 4 loh. Jadi tadi untuk pengenalan, mudah-mudahan bisa memancing mahasiswa untuk bisa belajar lebih lanjut mengenai ergonomi ini, karena 5S ini mampu menciptakan ruang aktivitas ya buat manusia agar lebih terorganisir, kemudian efisien, dan tentunya bisa mengurangi faktor cedera, kelelahan, dan sebagainya untuk meningkatkan aktivitas. Mungkin itu saja terkait rangkuman materi perkuliahan kuliah umum hari ini. Mudah-mudahan wawasan ini bisa membuka diskusi lebih lanjut begitu buat teman-teman mahasiswa. Baik, selanjutnya sekali lagi terima kasih Prof. Arim atas
kesempatannya untuk bisa berbagi ilmu dengan kami di Prodi Desain Interior Universitas Telkom. Kemudian sebelum saya serahkan kepada MC kembali, saya ada pantun yang ingin sampaikan. Pagi-pagi datang buat upacara dalam memperingati Hari Pendidikan. Terima kasih Bapak Prof. Arimbawa